Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky sebagai Ketua Tim Alfa Elpida dengan inovasi Si Pintar, sistem pertanian terintegrasi terbarukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pada implementasi proyek ini, kami memperhatikan prinsip manajemen proyek serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Untuk membantu keberhasilan proyek, manajemen proyek digunakan untuk menghasilkan pekerjaan yang efisien dan efektif. Setiap proyek biasanya akan melewati tahap-tahap yang mempunyai pola tertentu. Pola tersebut dinamakan siklus hidup proyek. Tahap-tahap dalam proyek dianalogikan dengan apa yang terjadi dalam siklus perkembangan produk. Secara garis besar, tahap-tahap proyek terbagi menjadi 4, yaitu tahap konsepsi, perencanaan, eksekusi, dan operasi. Pada siklus hidup proyek, sumbu X merupakan tahapan siklus yang merepresentasikan waktu, dan sumbu Y adalah tingkat usaha yang merepresentasikan biaya. Pada tahap awal siklus hidup proyek, biaya yang diserap berada pada tingkat yang masih rendah, atau dengan kata lain masih sedikit. Besarnya biaya ini akan semakin membesar seiring dengan berlangsungnya proyek. Biaya akan mencapai puncak ketika proyek mulai dieksekusi, kemudian akan mulai menurun ketika proyek memasuki tahap akhir di mana hasil akan diserahkan. Pertama adalah tahap konsepsi. Pada tahap ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah inisiasi proyek, dan yang kedua adalah studi kelayakan proyek. Pada bagian inisiasi proyek Si Pintar, kami melakukan identifikasi permasalahan menggunakan data dan observasi secara langsung. Sebagai langkah awal, kami menggunakan IDM, Indeks Desa Membangun. Kabupaten Blora terbagi atas 16 kecamatan dengan nilai IDM paling kecil adalah Kecamatan Sambong dengan peringkat 4.558 dan nilai IDM 0,6447. Hal ini menunjukkan Kecamatan Sambong jika dibandingkan dengan kecamatan yang ada di Blora adalah yang paling tertinggal. Kecamatan Sambong memiliki sebanyak 10 desa, dan salah satunya adalah Desa Temengeng. Selain melihat dari target SDGs, Desa Temengeng yang masih rendah, hasil observasi dan wawancara terhadap warga desa setempat serta didukung data menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 5 permasalahan. 1. Daerah dengan potensi kekeringan setiap tahun. Kepadatan penduduk mengakibatkan semakin banyak alih lahan pertanian menjadi pemukiman, permasalahan hama yang semakin kompleks, harga obat-obatan dan pupuk meningkat, serta tidak semua petani memiliki lahan pertanian. Selanjutnya, masuk pada bagian analisis kelayakan. Kita tahu bahwa dalam tahap konsepsi pada siklus hidup proyek adalah tahap di mana tingkat ketidakpastian sangat besar. Ini bisa dimengerti karena dalam tahap ini masih banyak hal yang belum diketahui. Maka, sebagai pembelajaran dan mengurangi tingkat ketidakpastian, kami membuat prototipe dan melakukan uji coba. Kami melakukan pembuatan prototipe dan melakukan uji coba sistem pada bulan Maret hingga Juli 2021. Dari uji coba tersebut, kami mendapatkan hasil untuk jumlah hidroponik adalah 90 lubang tanam, ayam sebanyak 20 ekor, dan lele sebanyak 200 ekor, dan tentunya dengan desain yang telah disempurnakan. Tahap 2 yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan dalam siklus hidup proyek akan meliputi kegiatan penyiapan rencana proyek secara detail dan penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Tahap perencanaan proyek Si Pintar diawali dengan koordinasi dengan tim untuk menentukan strategi dalam implementasi. Kemudian dilanjutkan koordinasi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing melakukan pembekalan ilmu yang akan digunakan selama implementasi. Hal ini akan sangat berdampak pada hasil akhir keputusan yang akan diambil oleh tim. Tim melakukan analisis waktu, biaya, material, peralatan, dan orang yang terlibat untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Hal tersebut akan tertuang pada Work Breakdown Structure atau WBS. WBS meliputi jenis pekerjaan, penanggung jawab, estimasi waktu pekerjaan, dan pekerjaan pendahulu pada pekerjaan yang dimaksud. Setelah mengetahui rincian pekerjaan secara detail dari WBS, maka dibuatkanlah kurva S yang akan memperlihatkan hubungan antara akumulasi biaya proyek dengan jadwal proyek. Dengan memakai metode ini dapat diketahui besar perbedaan anggaran yang telah kita rencanakan dengan anggaran sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Pada kurva S, maka dapat dilihat periode 1 menjadi waktu yang krusial karena hampir separuh lebih penggunaan dana dilakukan pada periode 1. Selanjutnya, kurva S ini akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan untuk setiap harinya. Masuk pada tahap 3, yaitu eksekusi. Dalam eksekusi proyek Si Pintar, kurva S menjadi acuan pekerjaan
apa saja yang perlu dilakukan pada hari itu dan untuk hari ke depannya. Eksekusi diawali dengan melakukan pengadaan barang untuk pekerjaan kelistrikan, yaitu panel surya dan baterai, sebagai sumber energi dari si Vinter nantinya. Kemudian, melakukan pembelian barang untuk pekerjaan pembuatan kerangka untuk koordinator, dan dilanjutkan pekerjaan pembuatannya. Pada pembuatan kerangka, kami memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pekerjaan diawali dengan membuat JFA atau Job Safety Analysis, yaitu dengan menganalisa setiap potensi kecelakaan yang dapat terjadi untuk setiap pekerjaannya. Hal ini akan menentukan urutan kerja, potensi bahaya, serta upaya penanggulangannya. Sebagai contoh pada pekerjaan pembuatan alat untuk koordinator, maka urutan pekerjaan pertama adalah mengangkut baja ringan dari warehouse menuju meja kerja. Dari sini maka potensi bahaya yang dapat timbul adalah terpeleset dan jatuh, baja ringan jatuh menimpa kaki, serta tangan tergores ujung baja ringan yang tajam. Maka dari list potensi bahaya, upaya penanggulangannya adalah untuk bahaya 1 dan 2 adalah dengan menggunakan sepatu safety. Serta bahaya ketiga dapat ditanggulangi dengan penggunaan sarung tangan. Identifikasi ini dilakukan hingga urutan pekerjaan terakhir, sehingga akan mendapatkan kesimpulan APD apa yang perlu digunakan pada pekerjaan tersebut. Setelah mengetahui potensi bahaya dan upaya penanggulangannya, maka dilakukan persiapan alat dan bahan serta pengerjaan sesuai dengan urutan kerja dan APD yang telah diuraikan pada JFA. Pekerjaan selanjutnya adalah pembelian pakan, pembelian bibit, dan penyerahan ayam dan kandang untuk koordinator. Untuk memantau kondisi terkini ayam, kami melakukan pemantauan pada hari ketiga setelah diberikan kepada masyarakat. Berikut merupakan tahap eksekusi pada siklus hidup proyek dan merupakan bagian dari implementasi periode 1 InnoVillage 2022. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.